Saya kira Prabowo perlu ditegur keras. Nggak apa-apa, ini biar aja disiarkan. Perlu ditegur keras. Bahwa ketika Prabowo mengatakan atas nama rakyat dan itu berdampak menutupi kasus korupsi, Prabowo mesti tahu bahwa rakyat hari ini sedang menderita. Bahwa rakyat hari ini susah mencari kerja. Bahwa rakyat hari ini sedang kelaparan. Bahwa ada 9,9 juta generasi Z nganggur. Lalu atas nama rakyat siapa? Kalau kemudian kasus yang begitu tanda-tandanya begitu terang kemudian diberhentikan dengan atas nama rakyat dan dia tanggung. Kalau ditanggung sama dirinya, tapi kita juga curiga uang dari mana Prabowo, ya kan? Uang dari mana? Itu nanggung utangnya, bunga utangnya, atau cuman yang kemarin kena tagihan jualan kuda kali? Atau jualan kudanya kan itu. Jadi negara ini bukan paguyuban. Masuk urusan korupsi, ini persoalannya korupsi, dugaan kuat korupsi, lalu dianggap selesai. Nggak cukup dengan narasi itu bukan seorang leader menurut saya. Jadi Prabowo perlu ditegur keras, ya, kritik keras, karena ini salah. Gitu. Nah, lalu dia disitu kan membangga-banggakan, ya kan, kita mesti bangga sebagai bangsa yang punya kereta cepat, gitu. Itu juga argumen parah. Kereta cepat Jakarta-Bandung itu teknologinya Cina. Apa yang bisa dibanggakan? Bukan milik. Kalau adanya Bang Andi sama Bang Indro bikin teknologi kereta cepat dari Jakarta Surabaya yang bikin putra-putra bangsa kita sendiri, baru kita bangga. Ini Cina. Apa yang dibanggakan? Atas nama rakyat. Saya kira Prabowo perlu ditegur keras. Nggak apa-apa, ini biar aja disiarkan. Perlu ditegur keras. Bahwa ketika Prabowo mengatakan atas nama rakyat dan itu berdampak menutupi kasus korupsi, Prabowo mesti tahu bahwa rakyat hari ini sedang menderita. Bahwa rakyat hari ini susah mencari kerja. Bahwa rakyat hari ini sedang kelaparan. Bahwa ada 9,9 juta generasi Z nganggur. Lalu atas nama rakyat siapa? Kalau kemudian kasus yang begitu tanda-tandanya begitu terang kemudian diberhentikan dengan atas nama rakyat dan dia tanggung. Kalau ditanggung sama dirinya, tapi kita juga curiga uang dari mana Prabowo, ya kan? Uang dari mana? Itu nanggung utangnya, bunga utangnya, atau cuman yang kemarin kena tagihan Jualan kuda kali? Atau jualan kudanya kan itu. Jadi negara ini bukan paguyuban. Masuk urusan korupsi, ini persoalannya korupsi, dugaan kuat korupsi, lalu dianggap selesai. Nggak cukup dengan narasi itu bukan seorang leader menurut saya. Jadi Prabowo perlu ditegur keras, ya, kritik keras, karena ini salah. Gitu. Nah, lalu dia disitu kan membangga-banggakan, ya kan, kita mesti bangga sebagai bangsa yang punya kereta cepat. Gitu. Itu juga argumen parah. Kereta cepat Jakarta-Bandung itu teknologinya Cina. Apa yang bisa dibanggakan? Bukan milik. Kalau adanya Bang Andi sama Bang Indro bikin teknologi kereta cepat dari Jakarta Surabaya yang bikin putra-putra bangsa kita sendiri, baru kita bangga. Ini Cina. Apa yang dibanggakan? Jadi menurut saya salah. Nah, itu yang tadi saya sebut, Prabowo terjebak dalam timokrasi itu. Demi kebanggaan, tapi justru sebetulnya menyengsarakan rakyat. Betapa banyak proyek-proyek mercusuar pada akhirnya kita mengalami beban berat sebagai bangsa. Nah, jadi Bung Lukas, saya tidak, hampir sangat minim harapan saya pada KPK, tetapi ternyata kita sudah masuk ke episode yang cukup kompleks dalam bernegara ini, tetapi upaya untuk mempengaruhi situasi yang seperti ini, menurut saya harus terus dilakukan. Kalau ada juga pola-pola migrasi, ya. Jadi kekuatan massa nampaknya akan menentukan seberapa besar perubahan akan terjadi di Indonesia, karena saking rusaknya. Kalau Antonio Gramsci menyebutnya sebagai morbid symptom.
situasi yang sangat sakit negara ini, tapi tak kunjung datang harapan untuk sembuh. Maka pada posisi itu menurut saya gerakan rakyat, gerakan civil society menjadi sangat penting untuk melakukan perubahan besar di Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk